Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa untuk memperbarui hati kita. Firman Tuhan berkuasa untuk memberi kekuatan kepada kita. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sekali lagi kita baca, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7 merupakan rangkaian dari pengajaran Tuhan Yesus yang disampaikannya dalam khotbah di bukit. Dan di dalam pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, Tuhan Yesus mengajarkan apa yang dikenal sebagai 10 ucapan bahagia. Dan ayat yang baru saja kita baca tadi adalah ucapan bahagia yang pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Di bagian ini Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang kemiskinan secara jasmani. Tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah kemiskinan secara rohani, kemiskinan di hadapan Allah. Beberapa terjemahan yang lain mengatakan berbahagialah atau diberkatilah orang yang miskin di dalam roh, atau orang yang miskin secara rohani, orang yang miskin di dalam rohnya. Dan hari ini kita akan belajar, kita akan merenungkan, kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan pengajarannya ini. Dan saya berdoa supaya kita akan mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang sebentar akan kita renungkan. Di dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang digunakan untuk menjelaskan tentang kemiskinan atau untuk menggambarkan tentang kemiskinan. Saya tidak bermaksud untuk membuat renungan firman Tuhan ini menjadi semakin rumit, tapi saya rasa kita perlu sedikit melihat kata-kata dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk menjelaskan tentang kemiskinan, agar kita dapat mendapatkan pengertian yang jelas tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kata pertama dalam bahasa Yunani untuk mengatakan atau menyatakan tentang keadaan kemiskinan adalah penikros. Penikros adalah seseorang yang miskin, seseorang yang kekurangan, tetapi dia masih memiliki sedikit harta. Penggunaan kata ini misalnya bisa kita temukan di dalam Lukas pasal 21 ayat 2. Ketika itu Tuhan Yesus melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser uang ke dalam peti persembahan di bait Allah. Janda ini seorang yang miskin, digunakan kata penikros di sana. Janda ini seorang yang kekurangan, tetapi dia masih memiliki sedikit harta. Dan hal itu dibuktikan dengan janda ini masih bisa memberikan sedikit persembahan kepada Tuhan. Itu adalah kata pertama yang digunakan untuk menggambarkan tentang kemiskinan. Kata yang kedua adalah petokros, yaitu seseorang yang benar-benar miskin, sampai-sampai dia tidak memiliki apapun juga. Dan kata inilah yang digunakan di dalam Matius pasal 5 ayat 3. Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin, orang yang benar-benar miskin, orang yang tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa, seseorang yang benar-benar miskin, adalah seseorang yang bergantung kepada belas kasihan orang lain agar mereka dapat hidup. Seorang yang bergantung kepada uluran tangan dan pertolongan orang lain agar mereka dapat hidup. Dan itulah yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita, bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia apabila kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang miskin secara rohani. Dan oleh karena itu kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus mau tekankan, mau tegaskan kepada kita. Bahwa kita perlu memiliki sikap ketergantungan secara penuh, ketergantungan secara total, ketergantungan secara mutlak kepada Tuhan.
kita akan melihat ada dua aspek kebergantungan kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Seseorang yang merasa bahwa dia bisa diperkenan oleh Tuhan dengan usahanya sendiri, maka orang itu tidak dapat memperoleh atau menerima anugerah Allah. Sebaliknya, ketika seseorang menyadari bahwa dia tidak berdaya, dia tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk bisa datang kepada Tuhan, untuk bisa diperkenan oleh Tuhan, maka pada saat itulah dia menyadari bahwa dia butuh anugerah Allah. Dan anugerah Allah itu di dalam pengorbanan Kristus yang memberikan keselamatan bagi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita sekarang sudah berada di dalam Kristus. Artinya kita sudah menyadari akan ketidakberdayaan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Dan kemudian kita mengundang Yesus dan menjadikannya sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita memiliki kerajaan sorga itu. Artinya kita memiliki kehidupan yang kekal itu. Kita memiliki kerajaan sorga dalam pengertian kita memperoleh keselamatan yang kekal. Dan keselamatan itu kita peroleh oleh karena anugerah Allah. Kita bergantung sepenuhnya kepada anugerah Allah untuk memperoleh keselamatan itu. Kita tidak perlu ragu akan keselamatan kita. Keselamatan kita diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Kalau keselamatan itu kita usahakan sendiri, maka usaha manusia itu sia-sia. Tetapi karena kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka Allah lah yang menjamin keselamatan itu. Keselamatan itu kita peroleh karena anugerah di dalam Kristus. Itu adalah aspek yang pertama. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk memperoleh keselamatan kekal. Dan sekarang kita sudah memiliki jaminan keselamatan kekal itu. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Aspek yang kedua adalah kita bergantung kepada Allah dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Alkitab berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga, maka seringkali hal itu berbicara sekaligus dalam dua aspek, yaitu aspek yang akan datang, kerajaan sorga dalam pengertian kehidupan yang kekal, sekaligus juga aspek yang sekarang kita jalani, bahwa kerajaan sorga itu sudah ada sekarang, sudah bisa kita nikmati dalam hidup yang sekarang, walaupun baru akan dapat kita nikmati sepenuhnya di dalam kekekalan nanti setelah Tuhan Yesus datang. Tetapi kita sekarang bisa menikmati suasana kerajaan sorga itu. Kita bisa menikmati suasana kerajaan Allah itu setiap hari. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Allah, atau dengan kata lain kita bergantung kepada Allah sepenuhnya, maka kita dapat menikmati kerajaan sorga itu. Dalam perjalanan hidup kita setiap hari, ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dan bukan kepada kekuatan kita sendiri, maka kita akan dapat menikmati kerajaan sorga itu dalam hidup kita setiap hari. Kerajaan sorga itu dapat kita nikmati sukacitanya. Kita dapat menikmati damai sejahtera di dalam hubungan kita dengan Tuhan, di dalam kerajaan sorga yang kita nikmati dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita dapat menikmati kuasa Tuhan di dalamnya. Kita dapat menikmati kasih Tuhan yang begitu melimpah di dalamnya. Dan bagaimana kita bisa mengalami itu semua? Yaitu apabila kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kadangkala kita merasa cukup mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk menjalani kehidupan kita. Kita merasa kita cukup punya skill yang baik untuk menghadapi kehidupan ini. Atau mungkin kita merasa kita cukup punya harta yang banyak untuk bisa menjalani kehidupan ini. Tetapi sesungguhnya tanpa kebergantungan kepada Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang hampa dan kosong. Sesungguhnya semua yang bisa kita lakukan, semua yang kita miliki, semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Dan agar kita dapat menikmati sukacita, damai, kasih, dan kuasa dalam kerajaan sorga itu, maka kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan setiap hari. Kebergantungan kita kepada Tuhan bisa terlihat dari sikap hidup kita setiap hari. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, tentu
kita akan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka tentu kita akan memprioritaskan untuk mencari Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka tentu kita berusaha taat kepadanya, berusaha menyenangkan Dia. Dari sikap hidup kita setiap hari itulah akan tercermin apakah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka setiap hari kita akan berusaha untuk mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, dengan cara merenungkan firman Tuhan, dengan cara mempelajari firman Tuhan. Dan dari sikap hidup kita itu, mari kita tunjukkan, mari kita ekspresikan kebergantungan kita secara penuh, secara mutlak kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, bahwa kalau kita miskin di hadapan Allah, kita bergantung penuh kepada Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia, karena kitalah yang empunya kerajaan sorga. Artinya kita bisa menikmati kerajaan sorga itu dalam hidup kita. Sekali lagi, kerajaan sorga itu akan mencapai puncaknya, akan bisa kita nikmati sepenuhnya di dalam kehidupan yang kekal. Tetapi suasana atau nuansa dari kerajaan sorga itu bisa kita rasakan dan bisa kita nikmati dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah merenungkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahwa kalau kita memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Allah, artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk keselamatan kekal kita. Dan kita sudah lakukan itu. Kita sudah percaya kepada Kristus sebagai juru selamat kita. Dan kita memiliki jaminan keselamatan yang kekal. Tapi selain itu, kita juga perlu bergantung kepada Tuhan setiap hari dalam perjalanan hidup kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kita akan menikmati suasana dan berkat-berkat kerajaan sorga itu dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami diselamatkan bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena anugerah Allah, dan kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk keselamatan kami. Ajarkan kami juga untuk setiap hari bergantung kepada Tuhan. Walaupun mungkin ada masalah, ada pergumulan yang kami hadapi, tapi kami percaya kalau kami berserah penuh kepada Engkau, kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kami adalah orang-orang yang berbahagia. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kami. Kami akan bisa menikmati berkat-berkat kerajaan sorga itu dalam hidup kami setiap hari. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan dalam pergumulan dan perjuangan hidup setiap hari. Kami percaya Engkau senantiasa memberi kekuatan. Engkau senantiasa memberi damai dan sukacita dalam hati kami semua. Dan Engkau senantiasa memberi pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh agar tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku,
Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh.